Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan lagi ya untuk materi literasi sains, masih pembahasan PPASPD Bantul yang ke tahap 2 ya, yang tahap 2 atau sudah keempat nih ya. Besok insya Allah adik-adik tanggal 7 ya, tanggal 7 kita adik-adik akan menghadapi literasi sains yaitu ASPD yang terakhir nih ya, mapel yang terakhir ya, silahkan dimaksimalkan karena ini adalah perjuangan terakhir. Tentu saja masih ada perjuangan lagi adik-adik, tapi untuk ASPD ini ya yang kita tunggu-tunggu, ini adalah perjuangan terakhir. Oke, kita langsung saja nomor 31. Nomor 31 ini adalah soal tentang magnet. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita hanya disuruh untuk menentukan kutub ya dari dua cara pembuatan magnet, yaitu ini dengan cara digesek dan elektromagnetik ya. Nah, kalau digesek sangat mudah. Misalkan ini ya, kita lihat di sini ya adalah kutub utara. Nah, kutub utara kan akan menarik kutub selatan kan. Kemudian dia ditarik ke arah sini, berarti selatan sekarang jadi pindah sini. Nah, berarti kalau selatan yang E, yang F adalah utara. Begitu ya. Oke, lanjut ke yang ini nih. Ini secara elektromagnetik dialiri oleh arus listrik. Nah, adik-adik tentukan dulu arus listrik itu mengalir dari kutub mana ke mana. Ya, dari kutub positif ke negatif. Berarti ini nanti arusnya seperti ini ya. Kita ikuti ke belakang, kemudian ini kan ke bawah ya. Nah, ini akan ke bawah, kemudian ke arus ke kutub yang negatif. Nah, adik-adik silakan pegang ballpoint ya. Kemudian digenggam. Nanti kan jadinya seperti ini ya. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan kan. Nah, ini kemudian tangannya kan menggenggam. Jempolnya di sini. Nah, ini arah arusnya ke bawah kan. Nah, berarti tangannya seperti ini nanti. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, berarti yang menunjuk jempol adalah arah utara. Berarti H ini adalah utara, G adalah selatan. Nah, kalau sudah kita tentukan, kita lihat di sini. Misalkan, ini ujung yang F ya, ujung yang F ini kan harusnya dia utara. Nah, utara harusnya menarik, ini yang merah ini kan utara. Utara kok menarik utara, berarti salah. Yang ini misalkan yang E ini kan selatan. Selatan menarik utara, sudah betul. Yang nomor 3, ini G. G, ini kan dia selatan. Selatan menarik selatan, salah. Berarti ini yang H ini utara. Ya, betul ya, utara. Nah, ini menarik kutub selatan. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Mudah ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini adalah soal trafo. Trafo di sini yang ditanya apa? Tegangan listrik tersedia PLN adalah 220. Kemudian mengisi daya baterai arus 3 ampere, tegangannya 5 volt. Ini arus tidak perlu dilihat karena kita sudah punya tegangan primer dan sekunder. Jadi yang primer ini VP-nya, sekundernya adalah yang 5 volt. Nah, kan VP per VS sama dengan NP per NS ya. V itu tegangan, N itu jumlah lilitan. Nah, di sini diketahui jumlah lilitan primer sekunder. Berarti perbandingan VP dan VS itu harus sama dengan NP per NS. Berarti kita bagi saja. Berarti kan 220 dibagi 5. Gini kan? Hasilnya berapa? 44. Nah, VP sama VS sudah kita bagi. Nah, kita lihat di sini yang perbandingannya sama atau yang kita bagi hasilnya harusnya 44. Ini 2200 dibagi 50 hasilnya 44. Nah, ini tidak. Ini 4400 dibagi 100 kan jelas. Coret nolnya 2 kan 44 bagi 1 hasilnya 44 kalau dibagi. Ya sudah, berarti K dan M. Mudah ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Nomor 33. Nah, ini ya, listrik statis nih, soal listrik statis. Nah, di sini kita harus membaca ya. Ini ada generator Van de Graaff, ini namanya. Yang ketika dipegang rambut bisa jigrat tuh ya. Nah, kenapa bisa gitu? Prinsip kerjanya seperti ini ya. Arus listrik mengalir ya, digerakkan oleh motor generator. Terus silinder politena berputar kemudian menggerakkan sabuk karet. Gesekan ini sabuk karetnya ini yang ada di dalam ini ya. Dan silinder politena menyebabkan sabuk karet bermuatan positif. Berarti kalau bermuatan positif berarti kehilangan elektron kan. Kemudian sabuk karet ini membawa listrik positif dari sisir logam bawah menuju sisir logam atas dan diteruskan hingga ke kubah. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini ya.
Ya, di sini kita lihat. Nah, ini artinya apa? Ini kubah yang dipegang. Nah, ini tadi ya si sabuk karetnya ini yang bergesekan. Nah, gesekannya dia menyebabkan arus negatifnya ini atau kutub negatif, ya, kutub negatifnya di sini, kutub negatifnya ini berpindah ke sabuk karet semua. Nah, berarti yang ini sing van de Grave iki ya kehilangan elektron. Nah, kalau benda kehilangan elektron muatannya jadi positif. Nah, ini loh positif. Berarti jadi positif ya, ingat ya. Nah, kemudian sabuk karet ini membawa listrik positif dari sisir logam bawah menuju sisir logam atas dan diteruskan hingga ke kubah. Artinya ini tadi elektronnya meninggalkan si kubah ini kan. Ini kubah, berarti jadi positif. Hal ini menyebabkan kubah bermuatan positif karena muatan negatif kubah tertarik ya tadi ya. Jika seorang menyentuh kubah generator Van de Graaff disentuh nih sama si mbak-mbak ini, perlahan-lahan tubuh akan menjadi bermuatan positif. Nah, kok bisa jadi positif? Kenapa? Karena ini karena sabuk karetnya ini ya, dia yang menyerap segala kutub negatif. Nah, jadi ini negatifnya tubuh ini keserap ke sini nih ya. Negatifnya ini ya. Keserap ke sini. Nah, masuk ke sini nih. Nah, akhirnya ini jadi apa? Ikut positif juga. Nah, tadi ini juga positif, ketemu positif, makanya dia tolak-menolak kan. Nah, dia cenderung ke belakang karena ini tolak-menolak. Nah, seperti itu. Berarti yang mana ini? Rambut tertarik oleh kubah, kan tidak tertarik. Kan menolak, tolak-menolak. Rambut dan kubah tolak-menolak, betul. Karena rambut bermuatan positif. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke nomor 34. Nah, ini ini yang bikin soal ini ya kayak tidak kasihan begitu ya dengan anak-anak SMP yang sudah bebannya sudah banyak ditambah beban ngitung listriknya belut loh. Wes lah, apa-apa lah. Nah, di sini ya. Ini agak membingungkan. Ini di sini 500 elektroplak, tapi di sini 5.000. Nah, lempeng listrik sama dengan elektroplak ya. Bahasa Indonesia-nya lempeng listrik. Ini 5.500, mau pakai yang mana nih? Nah, kita konsisten aja pakai yang 5.000 karena nanti kan dia itu klaimnya itu dia sampai bisa menghasilkan listrik sampai 860 volt kan. Nah, kalau 5.000 baru mungkin. Kenapa? Karena nanti kita tegangannya dikalikan 5.000. Jadi setiap lempeng itu punya tegangan 0,12, hambatannya 0,25. Nah, kemudian ini terdiri dari baris-baris ke bawah nih, berarti nanti begini sampai 100. Berarti kita paralelkan sampai 100 kali ya nanti ya. Mantap jiwa. Nah, kita cari yang satu deret ini ya. Berarti kita kalikan 500 ya. V-nya 0,12 dikali 500, 5.000. Kita kan pakainya 5.000 kan. Itu 600 ya. 600 volt. Nah, berarti satu baris ini 600 volt. Ada 100 baris ke bawah. Nah, berarti kali 100 tidak karena V paralel itu sama. Jadi mau diparalel gimana pun dia V-nya tetap sama. 600 ya 600 begitu. Nah, kemudian di sini tegangannya adalah 0,25. Kalau tegangan di paralel kan rumusnya gini ya. 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Nah, ini sampai 100. Berarti nanti 1/R100. Nah, kita paralelin sampai 100. Tapi ini berhubung dia sama kan lebih mudah. Berarti kita kalikan dulu berarti. Kan tadi voltnya sudah dikali 5.000 berarti R-nya ya, R paralelnya kita kalikan dulu ya, 0,25 dikali 5.000 juga. Berarti kita pakai kalkulator ya. 0,25 dikali 5.000 hasilnya 1.250. Nah, baru kita paralelkan. Berarti R paralel sama dengan 1 1/250 ditambah 1/1250 ditambah sampai gitu ya 100 ya. Berarti kan nanti bawahnya tetap 1.250, atasnya 1 tambah 1 sampai 100, berarti ya 100 kan. Nah, jangan lupa dibalik. Berarti berapa nih? 12,5
ohm. Nah, kita sudah ketemu ya, 12,5 ohm itu adalah tegangan totalnya ya, hambatan totalnya atau tegangan. Tegangan totalnya tadi ini ya, ini hambatan totalnya. Ini berhubung ada hambatan lagi kan di sini, di luar ini 500, berarti ini seri. Diserikan, berarti kalau seri tidak tambah, berarti R total sama dengan 500 ditambah 12,5. Berapa nih? 512,5. Oh, gampang, kenapa kalkulator ya? Kebiasaan lah, biar cermat. Nah, sesuai ya, 600 volt tadi kalau pakai 500 nggak nyampe. Kalau pakai 5000 dia bisa sesuai dengan klaimnya 860. Jadi saya pakainya yang ini. Nah, berarti I sama dengan rumusnya V per R kan. Berarti 600 dibagi 512,5 ya. 1,17, berarti yang mendekati yang ini ya. Nah, seperti itu. Boh, bener apa salah ya? Ini kan kalau dituju kan berarti kan dia lebih dari 5, berarti kita bisa bulatkan jadi 1,20 ya. Nah, seperti itu. Oke. Adik-adik, kita lanjut lagi ya. Nomor 35. 35 juga sebenarnya tidak jelas. Di sini yang dicari 900 volt ampere. Ini ada dua, yang mana? Yang rumah tangga yang rumah tangga menengah atau yang rumah tangga miskin ya, 900-nya. Ini juga nggak dikasih tahu. Kemudian ini juga nggak dikasih tahu ini pakainya yang prabayar atau yang pasca bayar. Kan beda. Kalau yang pasca bayar tuh 605 per kWh. Kalau yang prabayar itu dia tergantung kWh-nya berapa habisnya. Nah, ini kita pakai yang prabayar aja, berarti yang pakai 605. Nah, jangan lupa ini didiskon 50% kan. Terus kemudian ditambah 20.000 juga. Nah, baru nanti didiskon. Nah, kita hitung aja di sini ya. Pertama itu adalah TV ya, TV 100 watt. 100 watt dikalikan jamnya. Gini kan. Berarti 600 watt ya. Ini kita kali-kalikan dulu ya. Ini kulkas. Kulkasnya 200 dikali berapa? 24. Berarti 4.800 ya. Kemudian pompa air 1. Pompa 1 ya 300 dikali 4. Ya, berarti berapa nih? 300 dikali 4 itu 1.200. Kemudian ada lagi penanak nasi ya. Basa Jawane apa to penanak nasi iki? Magicom. Nah, Magicom. Magicom 150 dikali 1. Nah, cuman sak jam aja nih satu penanak nasi. Oke lah, berarti ini ya 150 ya. Kemudian lampu 8 lampu 13 watt 12, berarti lampunya 8 kali 13 kali 12 gini toh. Itu berarti berapa, kita hitung dulu pakai kalkulator. Manfaatkan kalkulator ya. 8 kali 13 kali 12 sama dengan 1248. Udah semua ya, kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan saja pakai kalkulator biar cepet. Tambah 600 tambah 4.800 ditambah ini kayak wong dodol ya, tambah 150, berarti 7.998 ya. Nah, ini adalah satu hari, kita baru ngantung satu hari ya. Berarti kalau 28 hari berarti kita kalikan 28. Nah, ingat ini kan yang dicari kWh kilo kan, watt ke kilo itu dibagi 1000, kita bagi dulu 1000. Nah, 7,998. Kemudian dikalikan harinya. Baru kalikan harinya 28 kali 28 nah 223,994 ya, 944. Nah, ini kita dapat KWH-nya segini ya, KWH-nya 223,944. Nah, baru kita kalikan tarif yang mana nih, kita pakai yang ini ya, jadi sepakat prabayar ya. Berarti dikalikan berapa nih, 600 berapa tuh tadi, 605 ya. Ini belum didiskon loh, nanti kita bagi 2 aja kan, 50% sama dengan bagi 2. Kita kalikan 605 ya.
135. Nah, terus jangan lupa biaya beban. Pakainya 20.000 toh. Tambah 20.000. Segini. Nah, baru dibagi, kemudian dikali 50% alias dibagi 2 ya. Berarti kita bagi 2 aja wes biar nggak bingung. Dibagi 2. Nah, berarti pakai kalkulator mah santai. Loh, kok 77? Saya baleni 223,944 dikali 605. Segini toh, tambah 20.000. Loh, 223,944 dikali 605 sama dengan berapa, ditambah 20.000 sama dengan berapa, baru dibagi 2. Loh, kok 77? 67 atau 77? Oh, apa nanti, nambah 20.000-nya nanti po ya, coba. Podo wae saja nih. 223,944 dikali 605 sama dengan ini, kita bagi 2 dulu. Wah, ini kok belum, wah ini ada yang aneh. Ini kok nggak ditambah biaya beban ini ya. Kalau nggak pakai biaya beban ada isinya 67. Kalau ditambah biaya beban itu nggak ada isinya. Ayo, aneh banget ya. Ini soal aneh banget ya. Ya, ini harusnya apa? Ini harusnya, mungkin biaya beban ini ditunjukkan untuk yang ini ya. Ini juga nggak jelas ya. Kalau biaya beban ini berarti nggak ada untuk yang prabayar. Mungkin gitu. Berarti kita nggak usah tambah 20.000 ya. Kalau prabayar berarti tidak ada biaya beban. Nah, begini saja berarti. Hasilnya 67.743. Oke, begini. Oke, lanjut. Tiga puluh enam ini ya, ini jadi revolusi bumi ya. Revolusi bumi itu menyebabkan matahari itu ya kadang lebih ke utara, kadang lebih ke selatan. Nah, Indonesia ada di tengah sini toh. Nah, berarti ya nanti kalau Maret dia pas panas, September sama Maret ini ya dia pas panas-panasnya. Nah, kalau pas Juni, Desember itu berarti nggak terlalu panas gitu. Nah, ini yang ada di bumi bagian utara ya. Misalkan contohnya yang di bagian utara tuh kayak US ya, Amerika Serikat, Kanada, mana lagi nih ada di sini ya. Kemudian Australia, Argentina ini bukannya selatan ya. Oh enggak, berarti Amerika, Kanada sama negara-negara Eropa ya. Sama Eropa. Terus yang selatan mana aja nih? Australia, Argentina, Chili, Selandia Baru. Ya, Australia, kemudian Argentina, Chili, Selandia Baru. Nah, itu selatan. Itu ya, Indonesia ada di tengah nih, Indonesia. Nah, kalau gitu kita lihat pernyataannya. September Kanada salju. Kanada ini ya September ini. Ya nggak salju. Salju itu kalau salju itu kalau Desember, kalau jauh banget nih baru salju. Nah, ini belum salju, masih musim dingin tapi nggak sampai salju ya. Ya, nggak sampai salju. Berarti ini salah. Desember Chili salju. Chili Desember enggak, ini malah panas, paling deket toh. Ini salah. Berarti jawabannya 3 sama 4 ya. Bulan Maret penduduk Indonesia malah lebih panas dibandingkan Desember. Maret, ya betul ya, Maret di sini kan tengah, Desember dia nggak tengah. Betul. Juni Prancis akan mengalami musim panas. Prancis di mana? Prancis, Eropa maksudnya ya. Juni panas, dekat, betul. Berarti jawabannya 3 dan 4. Nomor 37 ini adalah soal bahasa Indonesia ya. Nomor 37 ini soal bahasa Indonesia. Ini penggunaan bahan fosil, ini kita logika aja. Penggunaan bahan bakar fosil mengakibatkan peningkatan emisi karbon dioksida pada 20 tahun yang akan datang. Harusnya enggak. Ini sudah dirasakan sekarang, 20 tahun yang akan datang tuh kayaknya dampak bencananya. Coba kita lihat di sini.
20 teman bencana, oh bener kan, 20 tahun ke depan tuh bencananya. Tapi kalau peningkatan emisinya sudah ada, ini salah. Pengubahan hutan menjadi wilayah tambang perkebunan kelapa sawit menyebabkan hutan di Indonesia berkurang 3.200.000. Ini berarti harus baca ya, selama 5 tahun. Ini per tahunnya berapa nih? 650.000 dikali 5, nah, betul, berarti 3 jutaan ya. Nomor 3, bertambahnya emisi karbon telah mengakibatkan peningkatan suhu bumi sebesar 1,1. Oh, ini ada 1,1 ya. Nah, berarti ini kemungkinan juga betul. Banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan merupakan dampak pengubahan hutan menjadi wilayah tambang. Ini ya. Dari ini, wilayah tambang serta perkebunan kelapa sawit, kurang kelapa sawit. Nah, kalau nganut harus lengkap. Ini kurang kelapa sawitnya mana? Nah, kalau infografis itu harus lengkap ya, sesuai dengan teori bahasa Indonesia. Berarti 2 dan 3. 38, di sini indikator. Wah, ini juga harus baca ya. Ini ada kunyit. Kunyit itu digunakan untuk mengindikator pH ya. Jadi gimana caranya? Kalau dicampur kunyit itu kalau asam, itu nanti kunyitnya itu warnanya pudar. Kalau jadi kunyitnya biru berarti basa. Kalau kunyit pudar, asam, biru berarti menunjukkan kalau pH-nya tinggi, basa. Jadi pH tinggi itu basa, pH rendah asam. Nah, kemudian kondisi tanah yang bagus itu gimana? Kalau sekitar ini ya netral lah. Nah, keasaman tanah merupakan salah satu masalah utama ya. Kalau pH-nya terlalu rendah nanti jadi beracun. Intinya netral ya, harus netral. Kemudian semakin tinggi pH tanah ya gini, kemudian kalau terlalu rendah gitu. Untuk mengatur pH tanah, nah ini digunakan aluminium sulfat sama dolomit. Kalau sulfat itu untuk menurunkan, kalau dolomit untuk meningkatkan. Ingat ya, sulfat menurunkan, dolomit meningkatkan. Kita lihat, sampel tanah diuji dengan kunyit warna biru, berarti basah ya tadi ya. Agar tanaman tumbuh optimal, tanah perlu diberi pupuk yang mengandung dolomit. Dolomit itu adalah, bener nggak, biru basah. Biru maka tanah memiliki pH tinggi, basah. Nah, dolomit untuk meningkatkan pH basah itu kan tinggi ya, ditinggiin lagi ya berarti salah, harusnya pakai sulfat. Kalau basah kan tinggi, sulfat untuk menurunkan kan. 2, jika sampel tanah diuji dengan kunyit menghasilkan warna kuning yang memudar, berarti asam kan tadi. Agar tanaman tumbuh dengan optimal, tanah perlu diberi pupuk yang mengandung dolomit, ditingkatkan. Nah, karena asam rendah ditingkatkan supaya netral. Nah, ini betul. Tanah pH tinggi menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan baik karena kandungan mikronana pupuk yang mengandung aluminium sulfat. Kalau pH-nya tinggi, dikasih aluminium sulfat, jadi turun. Berarti betul. Tanah dengan pH rendah menyebabkan kandungan hara, ya ini salah. Ya kalau rendah direndahin lagi ya malah tambah asam kan. Berarti jawabannya 2 dan 3. Lanjut. 39 di sini adalah itu ya zat aditif ya, pewarna sama pengawet. Kita lihat di kemasannya. Ini biasanya kode-kode CL ini biasa pewarna. Berarti ini kemungkinan adalah betul semua yang ini. Yang ini betul semua. Nah, yang pengawet ini misalkan dinatrium S-inosinat di sini sebagai apa? Dinatrium S-inosinat. Nah, di sini kan ini masuk penguat rasa. Berarti ini salah. Silikon dioksida masuk apa? Silikon dioksida itu masuk sebagai anti kempal ya. Berarti ini salah. Berarti hanya natrium etritrobat. Natrium etritrobat memang sebagai pengawet ya. Pengawet begitu, antioksidan dan pengawet. Nah, gitu. Terakhir 40, fakta narkoba yang ditanya apa? Penyalahgunaan narkoba. Dampak fisiologis penggunaan ganja adalah depresi. Kalau fisiologis itu berarti fisik. Berarti ini jelas salah, ada cemas, depresi, ini namanya psikologis. Tinggal dilihat dampak psikologis penggunaan heroin adalah berat badan turun, ini juga salah. Ini ya, psikologis, ini namanya fisiologis yang berhubungan dengan fisik ya. Nah, malnutrisi juga fisiologis ya. Berarti tinggal BC ya, dampak psikologis menggunakan ekstasi sensitif gelisah mudah lupa. Betul, ini psikologis. Tapi lihat ekstasi bener nggak? Nah ini yang sulit mengingat sensitif gelisah itu ganja, bukan ekstasi. Berarti salah, berarti jawaban C. Oke, selesai ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik sukses untuk besok IPA-nya. Silakan banyak latihan lagi, banyak membaca. Saya ucapkan selamat ber-ASPD Ria. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.